Halo sahabat lansia dimanapun kalian berada. Saya percaya kita semua dalam anugerah perlindungan Tuhan Yesus sehingga kita semua dalam keadaan baik. Saudara-saudara, saya ingin berbagi tentang berkat yang saya terima ketika saya mengikuti seminar kesehatan yang diadakan oleh gereja di mana saya menjadi anggotanya. Saudara, seminar ini diberi judul Menua dengan Sehat, Golden Age Healthy Living, dan dibawakan oleh seorang dokter muda yang adalah seorang ahli gizi. Saudara-saudara, menua adalah sesuatu yang natural, yang saudara dan saya tidak bisa hindari, dan mau tidak mau saudara dan saya ya tambah hari ya tambah tua. Tetapi menua dengan sehat itu merupakan pilihan, karena banyak orang menua tetapi tidak sehat. Akibatnya banyak hal yang menyusahkan diri mereka sendiri maupun keluarga mereka. Karena saya sebagai orang yang usia lanjut, kok masih mau mengikuti seminar kesehatan? Apa tidak terlambat? Ya memang, kalau mau menua dengan sehat, sebaiknya ya dari muda itu dilakukan. Tetapi sebagai orang yang percaya, saya yakin tidak ada kata terlambat. Jadi ya saya mengikuti dan mendapat berkat banyak, saudara. Memang menjadi tua itu bukan pilihan, tetapi keharusan. Dan kalau kita tambah hari tambah tua, sudah memasuki usia lanjut, maka fungsi daripada organ-organ tubuh kita melemah. Dan itu sesuai dengan apa yang kitab suci katakan. Ya, semakin hari manusia lahiriah kita semakin merosot. Artinya kualitasnya, fungsinya itu menurun, melemah. Kita menjadi tidak sekuat dulu, tidak segesit dulu, tidak seterampil dulu ya. Keseimbangan kita juga mungkin sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu mau jatuh, wah cepat-cepat masih bisa berdiri lagi sebelum jatuh. Tapi kalau sekarang, ya kita lebih gampang jatuh. Fungsi dari organ-organ tubuh yang menurun itu membuat kita di usia lanjut kita ini semakin banyak timbulnya penyakit-penyakit. Ya tadi kan sudah dikatakan masa hidup kita ini menurut Alkitab 70 tahun. Dan kalau kita kuat 80 tahun. Tapi selebihnya lebih banyak kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi menua itu sesuatu yang memang normal dan menjadi lebih lemah, merosot. Tapi ya sekarang saya sudah 82 lebih, 82 tahun lebih. Nah, apakah masih bisa saya hidup dengan sehat? Ternyata ada tips dari Dr. Patricia ini yang seorang ahli gizi. Dan saya ingin membagikannya itu kepada saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau kita berpikir tentang menua itu dengan munculnya macam-macam penyakit, maka ya betul, saya ada hipertensi meskipun saya tidak diabetes. Tapi mungkin ada yang diabetes, ada yang alergi, ada yang sulit tidur, ada yang mempunyai bermacam-macam penyakit jantung, ada juga yang osteoporosis, ada yang sendi-sendi tulangnya ini nyeri, ya, osteoartritis, ya macam-macam, saudara.
Ini adalah realita saudara dan saya sebagai orang usia lanjut menjalani kehidupan ini. Tapi kita tetap mau hidup dengan sehat. Karena itu diberikan beberapa tips, saudara. Nah, saya ingat pada seorang di dalam Alkitab yang namanya Paulus. Paulus itu ya tidak muda, saudara. Dia seorang yang cinta Tuhan, giat melayani Tuhan, dan di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9 sampai dengan 11, Paulus itu bercerita tentang dirinya. Dia itu dikatakan di sini, dia mengalami banyak pengalaman rohani yang luar biasa hebatnya. Dan dikatakan, supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi dia nerima satu penyakit yang membuat dia kesakitan, kayak digocoh itu kan seperti ditikam begitu ya. Jadi nyeri yang luar biasa. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Jadi dia tidak diam-diam saja ketika kesakitan, tapi dia minta tolong, berseru, dan sampai 3 kali. Tapi di ayat 9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku, Paulus, bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi saudara, Paulus di dalam kesakitan dan penderitaannya tidak marah-marah, tidak bersungut-sungut, tidak ngamuk sama Tuhan lalu meninggalkan Tuhan, tidak. Tetapi dia justru mengatakan, malah di dalam kelemahanku, aku ini bermegah. Aku tahu, aku ini siapa, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi saudara-saudara, saudara dan saya sebagai orang usia lanjut, mungkin ada di antara saudara yang seperti saya ada hipertensi, ada di antara saudara mungkin yang diabetes, ada di antara saudara mungkin yang alergi, ada di antara saudara ya sekarang ini mungkin vertigo ya. Seorang teman saya itu cerita pada waktu terjadi gempa, dia bilang gini, waduh, tak kira vertigo kuku maci, tapi ternyata bukan vertigo, tapi gempa pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, ketika kita dalam kelemahan seperti itu, mari kita bersikap seperti Paulus. Paulus tidak marah-marah, tapi Paulus melakukan bagiannya. Nah, saudara dan saya tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki apa yang masih bisa kita perbaiki. Karena itu, Dr. Patty itu memberikan saran bagaimana di usia emas kita, golden age, kita bisa hidup dengan sehat, healthy living. Karena itu gaya hidup kita mesti kita atur. Gaya hidup itu meliputi 3 hal, yaitu pola makan kita, pola kegiatan kita, dan pola hubungan kita, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Nah, ini yang dapat kita atur supaya hidup kita lebih sehat. Yang pertama adalah pola makan. Dr. Patricia Patty menyarankan, ya, kalau orang sudah tua, coba dikurangi lemak.
dikurangi gula. Tidak berarti tidak boleh makan apa-apa, saudara. Kalau makan lebih banyak bervariasi. Jangan cuma mau makan sayur ini, lain tidak mau. Jangan begitu. Karena tiap-tiap sayur itu punya vitaminnya sendiri-sendiri. Jadi dengan kata lain, sebagai orang usia lanjut, jangan menjadi orang yang pemilih. Tetapi harus berhikmat. Kalau Anda seorang diabetes, milih buah, ya jangan buah yang manis-manis. Kalau saudara makan buah yang manis, ya itu membawa malapetaka bagi diri sendiri. Jadi makan yang bervariasi, mencari nutrisi protein yang baik, dan lebih banyak mengurangi tadi lemak dan gula. Itu adalah advice-nya Dr. Patty. Dan bagaimana dengan activity kita? Ya, sebagai orang usia lanjut, saudara dan saya tidak boleh cuma duduk-duduk saja, klesetan, berbaring saja. Tapi saudara mesti punya kegiatan activity yang baik. Apa itu misalnya? Berjalan. Pelan-pelan tapi berjalan. Dan kegiatan itu harus rutin. Tidak cuma kalau seneng dilakukan, kalau tidak seneng tidak dilakukan, tidak. Tetapi berdisiplin, berjalan. Dan juga otot-otot ini perlu dilatih. Karena itu misalnya Dr. Patty itu menyarankan kalau duduk menghadapi televisi, coba angkat barbel, bukan barbel yang beli, tidak usah beli begitu, tapi misalnya air minum yang 600 mili itu diangkat, itu dianggap sebagai barbel kecil. Ini untuk melatih otot-otot kita. Kalau kita duduk, kita mungkin bisa ya jinjit-jinjit, itu seperti itu, menggerakkan tubuh ini supaya aliran darah ini berjalan dengan baik. Dan apalagi kemudian, ya tadi itu, hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama itu diatur. Banyak orang usia lanjut sulit tidur. Kenapa? Karena seringkali kepikiran, ada yang dikhawatirkan, ada yang disesali, ada rasa kecewa, mungkin ada kemarahan. Hal-hal yang belum diselesaikan ini harus diselesaikan. Karena itu harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, berpaut kepada Tuhan, lebih banyak waktu untuk omong-omong sama Tuhan di dalam doa, untuk membaca firman kalau masih bisa baca, kalau masih bisa mendengarkan uraian firman yang bagus. Pokoknya mendekatkan diri, bersaat teduh dengan Tuhan. Dan yang ketiga yang disarankan oleh Dr. Patty adalah istilah yang menurut saya sangat inspiratif. Sing waras ngalah katanya. Ini apa artinya, saudara? Saya teringat dengan sebuah kiriman WA kepada saya yang menceritakan tentang seorang ibu tua duduk manis di kereta api. Ketika kereta api memasuki stasiun, masuklah seorang wanita muda dengan tergesa-gesa bawa barang bawaan banyak sekali. Tanpa basa-basi, tanpa permisi, dia duduk dengan kasar di sebelah ibu tua itu. Barang-barangnya itu nyenggol ibu itu sampai ibu itu hampir miring-miring, saudara. Nah, ketika kereta sudah berjalan, perempuan muda itu bertanya kepada ibu tua itu, "Tadi you kok diam saja? Kok tidak bereaksi waktu saya dengan kasar duduk di sebelah you?" Ibu tua itu menjawab, "The journey is too short." Ya, perjalanan ini cuma pendek. Di stasiun berikutnya, saya akan turun kok. Buat apa saya berbantah-bantah dengan kamu? Jadi maksudnya sing waras ngalah itu, saudara, kita ini orang tua, seringkali sensi. Ada sesuatu kita cepat tersulut emosi kita. Mari kita mohon sama Tuhan supaya kita diberi anugerah Tuhan,
buah roh penguasaan diri itu ada pada kita. Kalau ada orang kurang ngenakkan hati kita, kita jangan terus bereaksi, tetapi kita menahan diri. Karena apa, saudara? Itu membuat kita tidak gampang tersulut. Kalau kita berbantah-bantah dengan orang, bisa jadi kita itu tekanan darah kita naik. Kita nanti akhirnya bertengkar, keluar kata-kata yang tidak semestinya. Mari kita belajar menahan diri. Ya, saya sangat bersyukur mengikuti seminar itu betul, saudara. Sing waras ngalah. Nah, dengan tips-tips yang diberikan oleh Dr. Patty, saya berusaha, saudara. Saya ingin supaya saya mengakhiri hidup saya dengan sehat. Karena itu saya mengurangi makan nasi, saudara. Kalau malam saya tidak makan nasi sekarang. Mengurangi gula, minum teh tanpa gula. Ya, mau belajar minum kopi tanpa gula. Tapi kalau kopi tanpa gula kan yo pahit soro ya. Tapi kata orang-orang kalau terbiasa enak kok. Saya mau belajar. Saya mau seperti yang Rasul Paulus katakan. Mari, saudara, kita memang sudah tua. Mungkin ada banyak sakit penyakit. Tapi mari, kita berusaha apa yang masih bisa dibetulkan, kita betulkan. Gaya hidup kita perbaiki. Jangan kita semakin tua, semakin ngeyel. Pokoknya ini badanku. Aku mau apa, terserah aku. Padahal saudara diabetes. Tidak boleh makan yang manis-manis. Tapi saudara terus maksa. Karepnya saudara sendiri. Saudara itu mencelakakan diri sendiri, tapi bikin susah juga sekitarnya. Karena itu mari kita bertekad untuk memilih menua dengan sehat. Sebab apa, saudara? Hidup ini adalah kesempatan. Saudara dan saya masih hidup. Mari kita pergunakan hidup yang masih Tuhan berikan sebagai kesempatan itu untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, sebab Tuhan mengasihi kita. Dan kalau kita bertekad memilih untuk hidup sehat, kita akan menjaga mulut kita, sehingga makan kita lebih teratur. Kita mau lebih berdisiplin untuk membuat tubuh kita lebih kuat. Dan tadi kita lebih mendekatkan diri berpaut pada Tuhan. Dan semakin kita mampu berelasi dengan baik dengan sesama. Mari saudara, kita memilih untuk menua dengan sehat sehingga kita menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, di usia lanjut kami, di tengah-tengah banyak kelemahan-kelemahan fisik kami tahu Engkau ada bersama kami. Engkau tinggal bersama kami. Kami memang sudah tua, tapi kami mau hidup menjalani masa tua kami dengan sehat. Hal-hal yang harus kami ubah, pola makan, cara gerakan activity kita, dan cara kita berelasi dengan Bapak dan sesama, kami mau mengerjakannya dengan baik. Tolonglah kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau menolong kami, memampukan kami untuk bisa hidup dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai bertemu pada kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara semua. Bye-bye.